Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Nursyuraningrum dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendinginan mesin pada mobil dan pada mesin motor. Jadi, di sini sistem pendinginan pada mobil. Saya Andi Nursyuraningrum. Nah, latar belakang dari sistem pendinginan mesin adalah yaitu sistem pendinginan mesin kendaraan merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi suhu yang stabil. Karena suhu di mesin itu dapat berubah dengan sangat cepat atau lambat sesuai dengan mesin yang kita gunakan, maka kita memerlukan sistem pendinginan mesin untuk menjaga agar temperatur mesin atau suhu yang ada pada mesin itu tetap stabil. Lalu, pengertian dari sistem pendingin mobil yaitu berperan penting dalam menjaga performa mesin tetap optimal. Jadi, ketika suhu itu stabil, maka kerja mesin akan optimal. Jadi, sebuah mesin itu akan melakukan proses pembakaran yang dapat menghasilkan energi sehingga dapat menghasilkan panas. Nah, panas yang berlebih itu juga tidak baik untuk kendaraan atau untuk mesin. Oleh karena itu, terciptalah sistem pendinginan mobil tersebut. Nah, fungsi dari sistem pendinginan pada umumnya yaitu berfungsi untuk mencegah mesin dari overheat atau kepanasan. Sistem itu pada mesin itu memerlukan panas yang cukup untuk proses pembakaran. Tapi kalau panas yang berlebih juga itu menyebabkan overheat atau mesin itu kepanasan dan tidak dapat bekerja dengan optimal gitu. Jadi kita harus menggunakan sistem pendingin itu untuk menjaga suhu tetap optimal. Sistem pendingin juga membantu membuang panas berlebih dari mesin dan menjaga suhu operasi mesin tetap ideal sehingga mesin harus beroperasi secara optimal seperti itu. Lalu, fungsi sistem pendingin. Ketika seorang memakai kendaraannya dalam kurun waktu yang lama, pastinya kendaraan tersebut itu akan menjadi panas dan jika tidak didinginkan, maka fungsi mesinnya itu pasti tidak stabil gitu suhunya. Oleh karena itu, mesin pendingin ini yang akan menjaga tetap stabilnya suatu mesin yang selalu bekerja karena kita memakai kendaraan tersebut. Nah, lalu terdapat komponen yang tiga macam pendingin. Yang pertama itu ada air radiator, ration owner. Nah, jadi ini pendingin udara. Sistem pendingin ini menggunakan udara untuk mendinginkan mesin mobil. Jadi, di depan mobil itu terdapat kayak saringan udara yang menuju ke mesin. Jadi, mesin bekerja itu, panasnya itu diambil oleh udara yang masuk, yang menyerap panas, lalu udara itu keluar melalui celah-celah yang ada pada mesin mobil gitu. Jadi, habis masuk menyerap panas terus keluar. Jadi, itu akan mengurangi panas yang terdapat pada mesin. Lalu yang kedua ada sistem pendinginan dengan air. Jadi, sistem pendinginan dengan air itu adalah sistem pendinginan mesin atau zat cair untuk melepaskan panas. Nah, biasanya air yang digunakan untuk melepaskan zat panas itu yaitu air radiator ya. Air radiator itu terdapat pada mesin untuk mendinginkan mesin yang terlalu panas atau itu suhunya tuh udah lebih dari 80 derajat, 80% lah. 80% dari mesin atau 80 derajat sampai 90 derajat lebih. Nah, itu air radiator akan berfungsi secara otomatis untuk mendinginkan mesin. Terus yang terakhir ada sistem pendinginan dengan oli. Nah, oli juga dapat berfungsi sebagai pendingin karena oli dapat menyerap panas dan melepas panas. Di setiap sisi mesin itu kan terdapat oli yang mengalir. Nah, oli itu yang berperan sebagai pendingin yang menyerap panas lalu melepaskan panas di tempat yang dia lewati gitu. Jadi dia habis menyerap panas
lalu dia melepaskan panas di tempat yang ia lewati seperti itu. Terus tujuan utama mesin pendingin mobil itu yaitu menyerap panas mesin. Jadi dia tuh dapat menyerap panas mesin sehingga mesin itu dapat bekerja secara optimal. Lalu menjaga suhu kerja mesin. Jadi sistem pendingin itu kita akan menjaga suhu kerja mesin itu. Jadi tidak terjadi overheat atau kepanasan dan tidak juga mesin itu dingin gitu. Jadi dia tetap stabil. Lalu yang ketiga yaitu percepatan mesin untuk mencapai suhu operasi. Jadi kayak ini nih untuk menjaga agar suhu mesin itu tuh mencapai suhu yang telah ditentukan untuk menjalankan sebuah mesin gitu. Karena mesin yang dingin juga bukan berarti itu mesin yang baik untuk dijalankan. Jadi mesin juga harus panas, tapi panasnya tidak terlalu panas. Baru mesin itu dapat digunakan dengan optimal. Nah, jadi komponen yang ada pada mesin itu yang pertama ada radiator, kedua itu tutup radiator, yang ketiga selang radiator, yang keempat thermostat, yang kelima water jet, yang keenam reservoir, yang ketujuh kipas pendingin, yang kedelapan pompa air, dan yang terakhir termometer suhu. Masing-masing komponen ini terdapat dalam sistem sistem pendinginan karena itu adalah sistem pendinginan yang terdapat pada mesin. Contohnya tuh kayak radiator itu tempat meletakkan air radiator ditutupnya, terus selang radiator itu yang mengaliri air radiator itu untuk menuju mesin untuk pendinginkan. Nah, terus kipas pendingin ini juga digunakan untuk udara, ya, terus pompa air juga untuk memompa air ini agar tetap berjalan di mesin. Lalu termometer suhu itu untuk mengecek suhu mesin. Nah, cara kerjanya itu yang pertama itu kan mesin dihidupkan, lalu panas yang dihasilkan oleh mesin yang dihidupkan itu, lalu air pendingin itu menyerap panas karena panas yang dihasilkan itu sudah berlebih sehingga air dengan otomatis mendinginkan menyerap panas. Terus air terus bersirkulasi di sekitar mesin termostat pada saat masih tertutup suhu sekitar 80 derajat Celcius. Jadi air pendingin menyerap panas itu ketika suhu udah melewati 80 derajat Celcius. Saat suhu mesin terdeteksi mencapai 80 derajat Celcius, termostat terbuka sehingga sirkulasi air pendingin mulai mengalir ke pendinginan. Jadi ketika suhunya itu 80 derajat Celcius atau di atas 80 derajat Celcius, maka suhu mesin itu akan terbuka sehingga air pendingin mulai mengalir untuk proses pendinginan mesin. Nah, cara yang kedua itu saat temperatur mesin di atas 90 derajat Celcius, maka kipas pendingin akan hidup dan mengalirkan udara ke sirip radiator. Jadi kalau menggunakan kipas juga itu si apa angin itu akan masuk dan ke sirip-sirip radiator menyerap panas lalu keluar untuk membuang panas tersebut. Dalam proses ini, sistem pendingin mesin mobil aktif penuh. Jadi ketiga sistem itu kayaknya sepertinya penuh. Jadi yang pertama tuh ada air radiator, kedua tuh angin dari kipas pendingin, lalu terdapat juga oli dari sekitar mesin yang bekerja itu. Karena di sekelilingnya itu terdapat oli, maka oli juga dapat menyerap panas, jadi mengurangi kepanasan yang ada pada mesin. Nah, kesimpulannya, dengan materi ini saya dapat mengetahui bahwa itu sistem pendingin, fungsinya, manfaatnya, dan cara kerjanya dengan cara merawat mesin agar mesin lebih awet dan sehat. Ketika kita merawat mesin atau mengetahui tentang mesin tersebut yang kita rawat dan kita ketahui itu, maka itu dapat memberikan apa ya kayak lebih awet dan lebih sehat gitu mesinnya dan tahan lama. Jadi mesin yang kita rawat itu akan tahan lama seperti apa yang kita rawat selama ini seperti itu. Terima kasih, ini presentasi dari sistem pendinginan mobil. Cukup sekian. Lalu dilanjutkan dengan sistem pendinginan mesin pada motor atau sepeda motor.
Jadi pengertiannya di sini, sistem pendinginan merupakan sistem pada motor untuk mengatasi terjadinya terlalu panas atau overheat pada silinder, piston, dan katup motor. Jadi di sini itu sistem pendingin itu merupakan cara untuk mengatasi terjadinya terlalu panas pada mesin gitu. Karena silinder dan piston itu selalu bekerja pada saat mesin menyala atau dijalankan, itu akan menghasilkan panas yang menyebabkan overheat pada silinder. Jika tidak didinginkan, maka motor akan terjadi sesuatu yang bikin kita tuh bingung, ini motor kenapa gitu. Ternyata itu kepanasan yang terjadi pada silinder dan piston. Lalu, sistem pendinginan terdapat tiga juga pada motor, yaitu pendinginan udara. Sistem pendinginan pada motor ini bekerja dengan mengalirkan aliran udara dingin ke sirip pendingin. Jadi di motor itu, di sekeliling piston, di sekeliling silinder itu terdapat sirip-sirip yang terbuat dari besi. Nah, itu fungsinya untuk mengalirkan udara dingin, terus menyerap udara panas ketika mesin berjalan. Lalu dia melewati ya saja udara yang panas yang udah serap itu melewati untuk mengurangi panas terdapat pada mesin. Lalu kedua, pendinginan dengan air. Sistem pendinginan cairan umumnya memanfaatkan radiator coolant yang juga digunakan pada motor. Sistem pendinginan ini lebih simpel dan sederhana cara kerjanya. Karena air radiator itu pada motor itu tidak semua motor menggunakannya, karena ada beberapa motor yang tidak menggunakan air radiator juga, tapi dia menggunakan udara saja atau dengan sirip-sirip gitu. Terus yang ketiga ada pendinginan dengan oli. Sistem pendinginan oli ini biasanya mengatasi kendaraan mesin motor terlalu panas dengan menggunakan oli mesin pada motor. Karena oli itu berada di sekitaran mesin yang bekerja, jadi dia itu dapat menyerap panas, lalu mengalirkannya ke sisi yang dingin. Jadi oli itu kan memutar. Oli itu berada di sekeliling mesin, jadi dia dapat menyerap panas sehingga mesin itu tidak terjadi kepanasan. Seperti itu. Terus sistem pendinginan dengan udara. Jadi pada sepeda motor itu rata-rata sistem pendinginannya itu dilakukan dengan udara. Dan juga ada yang dilakukan dengan oli, ada juga dengan air radiator. Namun menggunakan air radiator itu tidak semua motor menggunakan air radiator. Terus sistem pendingin pada motor bekerja dengan kesirip pendingin gitu. Jadi yang terdapat pada mesin ketika motor berjalan. Sistem ini dilakukan dengan memanfaatkan udara yang masuk lewat celah mesin. Nah, udara-udara yang masuk itu melewati sirip-sirip yang ada pada sekeliling silinder. Jadi di silinder itu terdapat sirip-sirip yang dapat mengurangi rasa panas di silinder gitu. Jadi dia menghantarkannya pada sirip, lalu sirip menghantarnya kepada udara yang melalui dirinya gitu. Nah, yang terus ini adalah komponen dari motor sistem pendinginan motor ya. Yang pertama itu ada radiator, kedua selang radiator, ketiga itu pendinginan udara, itu selang radiator juga, terus tutup radiator, termostat dan pompa air, lalu belt. Jadi pada sistem pendinginan motor itu lebih simpel karena apa ya yang digunakan itu udara kan. Kebanyakan tuh motor tuh menggunakan udara atau oli. Kalau untuk air radiator tuh sangat dikit tapi hampir semuanya juga menggunakan air radiator. Nah, lalu sistem pendinginan dengan air. Sistem pendinginan sepeda motor dengan adalah memanfaatkan air atau lebih sering digunakan pada motor berkapasitas 150 cc ke atas. Nah, jadi sistem pendinginan pada motor yang menggunakan air atau cairan itu adalah sepeda motor dengan kapasitas 150 cc ke atas.
Jadi tidak semua motor menggunakan air radiator, tapi motor dengan kapasitas 150 cc ke atas, kemungkinan besar dia menggunakan air radiator. Karena itu dengan 150 cc itu kecepatannya lumayan tinggi, yang menghasilkan piston tuh bekerja sangat cepat ya. Jadi kemungkinan terjadinya pemanasan itu sangat besar sehingga membutuhkan bantuan air radiator untuk menghantarkan panasnya, gitu. Mentransfer panasnya ke air radiator. Nah, cara kerja mesin pendingin pada sepeda motor adalah dimulai ketika water coolant berjalan masuk ke arah ruang mesin. Jadi ini cairan air radiator itu masuk ke dalam mesin. Cairan tersebut akan bekerja menyerap panas di area mesin dan termostat akan terbuka. Jadi dia tuh akan menyerap panas yang mengaliri pada area mesin dan termostat itu akan terbuka untuk dialiri. Selanjutnya cairan masuk ke radiator dan saluran di ruang mesin digantikan dengan water coolant yang baru. Nah, jadi air itu tuh ketika sudah masuk ke dalam ruang mesin, dia akan menyerap panas, lalu dia keluar, terus air yang baru lagi masuk, menyerap panas, lalu keluar. Seperti itu kurang lebih kerjanya dari air radiator yang dipompa oleh mesin untuk masuk menggantikan panas yang ada pada mesin, menyerap, lalu keluar digantikan dengan water coolant yang baru. Nah, ini ada gambar mesin dari motor. Ini tuh sirip-sirip yang bisa mengurangi panas dari ini mesin. Jadi di sini terdapat silindernya. Berarti kalau sirip-siripnya di sini, silindernya ada di sini. Seperti itu. Ini sirip ini digunakan untuk mengurangi rasa panas. Jadi nanti udara tuh masuk di dalam sirip sini, terus dia menyerap panas lalu dia keluar. Jadi masuk, nyerap panas dia keluar, masuk nyerap panas keluar, masuk nyerap panas dia lalu keluar. Terus kalau ada air radiator juga di sini masuknya dia melalui mesin gini, kayak muter di sekeliling mesin gitu. Nanti kalau udah panas dia akan keluar lalu digantikan dengan air radiator yang masih yang baru yang tidak panas. Jadi kalau dia udah panas lagi dia keluar lagi. Kalau oli itu terdapat di sini, oli itu karena di sekeliling mesin sebelah sini tuh oli, di bagian pores engkol dari piston itu ada terdapat oli, maka dia akan menyerap panas yang ada pada piston, lalu dia akan menggantikannya dengan oli yang dingin seperti itu. Nah, kesimpulannya sistem pendingin sepeda motor ini memanfaatkan sirip-sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Sistem akan bekerja ketika motor berjalan. Oleh karena itu, mesin tidak akan ditutup sehingga aliran udara akan bekerja. Jadi mesin itu tidak ditutup sehingga aliran udara bisa masuk untuk menyerap udara dari mesin, lalu keluar untuk menghilangkan panas pada mesin tersebut. Ya, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.